memang terkait untuk agenda sidang lanjutan Inge dan Mas hari ini yang seperti apa? Hari ini sidangnya adalah agenda penyerahan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kesimpulan yang kami serahkan pada intinya kita berkesimpulan bahwa rumah tangga perkawinan antara Pak Ari dengan Bu Inge itu kan sudah tidak ada kecocokan lagi. Jadi ya jalan terbaik kan bercerai. Tetapi kami dalam kesimpulan juga menyampaikan bahwa akibat hukum dari perceraian itu kan menyangkut perwalian. Karena anak-anak ini masih di bawah umur, kita memohon supaya Bu Inge ditetapkan sebagai wali. Alasannya, kalau dulu Bu Inge itu istilahnya dia pernah bicara di media bahwa kalau anak-anak ikut dia itu dia belum jelas, ya. Oke. Jadi kesimpulannya kan kami berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pak Ari dengan Bu Inge kan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga kita memohon supaya hakim dalam putusannya mengatakan supaya perkawinan mereka putus karena perceraian. Akibat hukum dari perceraian itu kan menyangkut selalu ada dua hal, harta bersama dan perwalian. Dalam hal perwalian, karena anak-anak ini belum cukup umurnya 13 tahun dan 15 tahun, maka kita memohon supaya Bu Inge ditetapkan sebagai wali. Alasannya, karena Bu Inge kan sekarang sudah punya apartemen, punya penghasilan, ya, sehingga bisa mengurus anak-anak itu. Apalagi dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pak Ari, yaitu sopirnya yang bernama Pak Tado, maupun asisten rumah tangganya menerangkan kebiasaan Pak Ari itu selalu keluar malam jam 10 dan pulangnya jam 3. Keterangan sopirnya mengatakan bahwa Pak Ari memang tidak mabok, tetapi selalu bau minuman. Jadi kalau orang kebiasaannya pulang rumah jam 3 subuh, kan bagaimana membantu kegiatan anak yang anak-anak bangun sudah setengah 6 untuk menyiapkan diri? Kan tidak mungkin. Sementara selama ini tinggal bersama itu memang Bu Inge yang mengurus semua. Akibat hukum lainnya kan menyangkut misalnya harta bersama. Harta bersama ini kan antara mereka itu kan tidak ada pencampuran harta. Mereka itu pisah harta. Dan selama hidup bersama, apa yang menjadi penghasilan Pak Ari itu kan semua atas nama dia. Memang Bu Inge full ibu rumah tangga, walaupun pendidikannya S1 di Kanada, S2 di Australia. Tapi setelah menikah dan hamil, mereka bersepakat bahwa Bu Inge mengurus anak-anak, begitu. Ya, itulah intinya. Sehingga dalam permohonan kami supaya Pak Ari memberikan nafkah lampau sebesar hitungannya 1 miliar 30 juta itu karena hitungan yang paling kecil. Kalau sebulan dikasihkan 5 juta kali 200 bulan lebih ya sama dengan hampir 1 miliar itulah, gitu. Kedua, kita memohon supaya anak-anak itu tetap menjadi tanggung jawab Pak Ari. Tidak seperti yang dia katakan bahwa kalau anak-anak ikut Bu Inge harus membiayai pendidikan, sekolah, asuransi, kebutuhan sehari-hari. Lah sebagai bapaknya tanggung jawabnya apa? Itu yang kita minta kepada hakim supaya bisa memutuskan ketiga hal itu. Ya. Dan putusannya hakim sudah menjadwalkan bahwa pembacaan putusan nanti tanggal 12 September. Ya. Hakim mengatakan nanti di-upload di e-court. Jadi akan kelihatan oleh kami, sehingga nanti ya kalau memang teman-teman mau tahu akan kami sampaikan juga. Oke, terus yang menarik, ini minta sampai 1 miliar 30 juta itu sebetulnya itu untuk uang nafkah anak aja atau, Oh enggak, itu nafkah lampau Inge dalam arti begini. Tapi memang ada uang nafkah lampau. Ya betul, kalau seandainya dulu tinggal hidup bersama dan dikasih sebulan 5 juta aja,
Ya dikalikan dengan sekian bulan ketemu angkanya 1,30 miliar itu. Karena rata-rata orang berumah tangga kan penghasilan suami juga ada kalanya dikasih ke istri, ada kalanya dibagi dua atau apa kan. Ini dia sama sekali tidak pernah. Bahkan ketika belanja bulanannya itu dikasih dalam bentuk kartu kredit. Kartu kreditnya kalau misalnya belanja ada catatannya, itulah yang dipakai. Kedua, kalau dibilang ada uang cash yang ditaruh untuk Bu Inge, itu Bu Inge tidak pernah pakai karena itu kebutuhan untuk beli bensin, galon atau belanja yang kebutuhan mendadak, termasuk misalnya gosen, makanan atau apalah, kira-kira begitu. Jadi uang yang ditaruh untuk di meja itu memang itu kebutuhannya. Ya bukan untuk punya Inge harus menabung atau nggak mungkin. Karena kalau Inge misalnya untuk menabung, bagaimana mengisi bensinnya? Isi bensinnya itu menurut keterangan tiap 5 hari atau 4 hari sekali ngisi kan 500 atau 600. Itu untuk 2 mobil berarti sekali ngisi tiap 5 hari kan 1,2. Kalau isi 6 kali berarti sudah berapa itu? 6 juta sekian kan? 6 juta sekian tambah beli galon, bayar belanja mendadak, kan ada semua itu. Jadi Bu Inge tidak pernah pegang uang gitu loh. Bahkan dia pernah bercerita kepada saya, dia kalau diajak temannya, dia juga agak merasa nggak enak karena dibayarin temannya. Di dompetnya itu paling banyak uang 300.000. Jadi kalau diajak untuk bersama-sama itu, ya dia pasti merasa kurang enak. Makanya bisa lihat penampilan dia, istilah dia itu penampilannya minimalis. Tidak pernah macam-macam. Ya karena dia tidak pegang uang. Di dompetnya itu hanya uang 300. Itu paling banyak. Jadi kalau dia mau ketemu orang, diajak temannya, dia juga berpikir ini yang bayarnya segimana nanti. Itu dia sendiri pernah cerita ke saya. Gitu loh. Itu sedih sekali. Jadi dia tidak pernah pegang uang banyak, maksudnya ya ketemu kawan lama mungkin ngopi-ngopi atau apa. Nah, kalau makanya dia selalu berpikir ketemu orang juga masih hati-hati gitu. Itu berarti selama pernikahan Bang, dalam kurun waktu yang lama dong. Iya 16 tahun lebih. 16 tahun menikah, begitu. Tapi dia jalanin semua. Lalu ya karena ada masalah, dia tadinya mau mengajukan dia sebagai penggugat, tahu-tahu diurus oleh Pak Ari, Bu Inge jadi tergugat dan dituduh selingkuh. Ternyata tidak bisa dibuktikan. Dia membuktikan selingkuhnya itu caranya gimana? Ada saksi yang kirim WA ke seorang saksi, yang saksi itu berbicara bahwa dia pernah menerima WA dari seseorang yang melihat Bu Inge di tempat gym yang menggunakan alat di sebelahnya. Menurut dia yang di sebelahnya itu selingkuh. Kedua, dia pernah melihat Bu Inge di eskalator di Mall Puri Indah yang jalan bareng-bareng. Nah ini kan mall. Sehingga di sidang kita tanya, apakah di tempat gym itu tertutupkah atau mall itu hanya untuk mereka? Kan jadi kesimpulan yang sudah sangat aneh gitu. Jadi menurut Ari dia selingkuh karena saksi ada yang melihat Inge jalan di mall. Pernah melihat Inge di tempat gym, di sebelahnya ada laki-laki. Ya itu kan tempat gym. Siapa saja laki-laki yang boleh sebelah menggunakan alat kan boleh. Nah itulah gitu. Kalau saksi kita justru menerangkan malam itu melihat Ari bersama perempuan di klub malam. Mengapa dia pastikan itu bukan istrinya? Karena pada acara malam di klub itu semua undangan yang datang harus pasangan suami istri. Saksi sendiri yang menerangkan, ada saksi kita namanya Sasa yang menerangkan bahwa malam itu memang yang datang ke situ harus berpasangan, tapi Ari bawa orang lain. Dan keterangan-keterangan ini, kebiasaan habitnya di klub malam, datang bersama perempuan di klub itu tidak dibantah. Dalam sidang tidak dibantah. Artinya dibenarkan. Dibenarkan. Gitu loh. Jadi apakah begini bisa menjadi wali? Ya. Tapi gimana ini? Kata masalah perselingkuhan itu yang dilakukan, yang diduga dilakukan Mas Ari. Itu Mbak Inge tahu. Dia tahu. Dan kenal si perempuan ini. Oh nggak kenal. Tapi dari teman-teman yang
kenal Ari dan Inge kan kabarin ke Inge, kok jalan nama ini gitu loh. Nah gitu, tapi Bu Inge kan orangnya tidak pernah mau ikut, misalnya yang berjam-jam di luar gitu, orangnya mau orang rumahan. Tapi sejauh ini gimana yang pihak Pak Inge dalam hal ini mungkin Bang Petrus mewakili kalian, Mas Ari ini udah statusnya udah punya pacarnya atau Ya itu belum jelas, tapi dia pernah bicara sama Inge bahwa kalau sudah cerai, dia tidak boleh masuk ke dalam rumah karena takut ada orang lain di situ. Kata Ari, jadi kalau mau ketemu anak-anak ya di luar, gitu loh. Jadi Inge tidak boleh masuk ke rumah yang kalau ditempati Ari. Inge tanya memang kenapa? Ya takutnya kalau ada perempuan di situ. Ya sudah bilang, ya kita tunggu saja, gitu loh. Iya, dia sudah ngomong semua begitu. Inge tidak boleh datang. Kalau misalnya mau masak, mau kirim makanan lewat Gojek aja. Nggak boleh masuk ke rumah. udah ada pembicaraan itu Bang? Sudah dilarang. Kalau sudah cerai nggak boleh masuk rumah. Sekalipun tujuan ketemu anak-anak. Tapi sejauh ini komunikasi antara Pak Inge dan Mas Ari Ya biasa aja, tetap baik. Normal. Ya, normal. Termasuk misalnya ketika anak-anak acara atau ketika keluarga Ibu Inge acara, ya Ari juga dipanggil karena kan mertua kan tidak ada, tetap sayang dengan Ari dan cucunya toh, gitu loh. Jadi waktu ulang tahun Pak Arifin, bapaknya Bu Inge kan Ari juga diundang kan, dan datang, gitu loh. Karena yang berpisah kan Ari dengan Inge toh, tapi hubungan keluarga kan tetap. artinya memang bisa dibilang jalinan komunikasi di antara mereka masih terbilang baik. Baik dengan orang tua, Ari dengan Inge tentang anak-anak juga tetap baik, gitu. Sejauh ini gimana artinya anak-anak udah mulai Udah, bahkan anak-anak kan bilang ke Inge begini, Mom, nanti kalau tiap malam minggu kami mau tidur di sini di apartemennya. Mereka sendiri yang bilang, mereka sendiri yang ngomong, ya Bu Inge bilang ya udah, kasur semua disiapkan, gitu. Anak-anak sudah ngomong. Bang, sebenarnya Mbak ini pada proses cerai ini yang sebentar lagi akan putus di pengadilan masih betah dengan apa ya, sendirinya atau udah Dia belum ada informasi, tapi dia intinya begini, dia fokus kerja karena dia mau menikmati, dalam arti dulu ketika di luar negeri dan kembali ke Indonesia sampai menikah dan hamil kan kerja, tetapi setelah melahirkan kan tidak kerja. Sekarang ada peluang, ya, apalagi kerja di Dr. Richard itu kan tidak harus ke kantor tiap hari. Dia boleh namanya online marketing, boleh apa saja, baru sekali waktu mereka ketemu. Itulah perjanjiannya dengan Pak Richardnya, gitu. Jadi tidak terikat, maksudnya jam sekian, jam 8 sampai jam sekian di kantor, nggak perlu itu. Mobile boleh kemana saja, silakan, gitu loh. Ada rasa traumatis ya Bang, artinya dari Mbak ini sendiri dengan pernah rumah tangga yang akhirnya dihadapi seperti ini. Ya trauma pasti ada, tapi kan untuk melangkah ke depan, cari pasangan lagi kan juga harus pilih-pilih toh. Pertama, orang yang harus bisa memahami keadaannya, dan dia pernah mengatakan yang seiman, ya toh. Bahkan dia mengatakan tidak perlu kaya raya, ya toh kan. Gitu. Padahal kalau dibandingkan mereka dari keluarga yang tajir melintir lah. Karena saya pernah ke rumah bapak mamanya, luar biasa. Di belakang Mall Purinda ada satu komplek khusus di situ. Di situ rumah mewah. Tapi memang artinya Mbak Inge sendiri melihat perjuangannya, sendiri pengen tidak ingin merepotkan atau melibatkan orang-orang gitu Bang. Betul. Bahkan ketika dia pertama kali bertemu kami pun dia sendiri secara terbuka mengatakan, waktu setelah berdiskusi lalu saya menyatakan kesediaan, dia sendiri yang mengungkapkan, Pak, Papa membela saya tapi saya tidak mampu membayar. Tapi saya katakan enggak apa-apa, saya bilang berkat dari mana saja. Setelah saya mendengarkan masalah begini, saya terpanggil untuk membela ibu. Ya udah, gitu. Dia sendiri menyatakan, bahkan dia pernah ngomong di media bahwa ya pengacara yang saya ketemu ini kan gratis, gitu. Dia pernah ngomong sendiri, ya, walaupun bukan dari saya, tapi dia
ketika bertemu dan saya memilih untuk memutuskan mendampingi dia mengatakan, setelah saya setuju, dia mengatakan, Pak, tapi saya nggak bisa mampu membayar Bapak. Karena setelah dia menjelaskan keuangannya, bahwa tidak punya tabungan, bulanannya juga nggak ada, saya bilang, ya sudah. Artinya, kalau bukan saya, toh ibu akan dibela orang lain juga kan. Sama juga kan, ya akhirnya saya memutuskan, ya udah. Ternyata begitu saya mendampingi, kasusnya simpati berbalik ke dia mendapat peluang atau kesempatan macam-macam, saya merasa ya syukurlah gitu loh. Bang, tapi yakin artinya abang bisa apa ya, ibaratnya all out dalam arti kasus ini akan pengalian atau HHP-nya akan dimenangkan oleh. Kita yakin karena dari kesaksian dia kan menerangkan gaya hidup Pak Ari, ya toh, gaya hidupnya kan malam, habitualnya kan malam, kan begitu ya. Jadi memang dia istilahnya karena kebiasanya dengan dunia malam, gitu loh. Nah begitu. Yang selalu menjadi pangkal keributan, ingin mengatakan ngapain keluar malam terus, tapi Ari selalu mengatakan bahwa dalam rangka mencari pangsa pasar dan kerjasama dengan bos-bos supaya memakai dia. Padahal sudah 2 tahun ini maaf aja tidak ada yang ini toh. Itulah dia ngomong kayaknya, ya kalau dia nggak keluar malam bagaimana mau dapat job. Makanya ya udah nggak apa-apa. Begitu. Itu detail sekali saya diskusi dengan Ninge. Kenapa tidak ikut? Saya nggak bisa. Itu kan di klub malam, saya nggak bisa. Kata dia begitu. Terus kenapa nggak dilarang? Alasannya, ya dalam rangka mitra, job, segala macam. Supaya alasannya ketemu relasi di situ untuk bisnis. Begitulah ceritanya. Ya, oke.